Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah melainkan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan berkat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, keimanan dan ketakwaan agar dapat berkumpul di acara ngabring, ngaji bareng dan sharing antar DKM sekantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, yang alhamdulillah pada siang hari ini pada kesempatan terakhir kegiatan ngabring itu berlokasi di Masjid Baitu Tazkir, Kantor Pengawasan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Bekasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Baiklah, kami juga ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan dari DKM kantor wilayah sekantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Ada dari KPBC Bogor, Purwakarta, kemudian Bandung, Tasik dan Cirebon, serta Cikarang. Adapun di kesempatan pada siang hari ini akan mengambil tema agar tidak menyesal di akhir Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita tahu bahwa hari ini adalah hari ke-26 Ramadan, yang malam nanti insya Allah yaitu malam ke-27 Ramadan atau malam-malam ganjil. Marilah juga kita niatkan diri kita untuk iktikaf juga, sembari mengikuti kajian ilmu yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Zainal Mutakin LC. Marilah kita sambut dengan hati yang menerima dan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz yang terhormat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa jududi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji dan syukur tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya yang masih membersamai kita semuanya, terlebih nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini ada dalam jiwa kita dan menjadikan satu ketenangan dalam kehidupan, kekuatan dalam menghadapi ujian, kedamaian dalam setiap permasalahan. Imanlah menjadi jawaban. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
dan kami ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Ada 3 unsur yang menjadikan dia mulia. Yang pertama adalah unsur fisik, di mana fisik ini pun harus mendapatkan nutrisinya. Nutrisinya adalah makan, minum, istirahat, olahraga. Ada yang berkurang dari makan kita, ada yang berkurang dari tidur kita, maka terjadi perubahan dan kondisi yang tidak sehat. Begitu pula halnya dengan akal. Akal pun mendapatkan nutrisinya, vitaminnya. Nutrisinya itu adalah ilmu. Sedangkan ruh pun harus mendapatkan nutrisinya. Nutrisi dan vitamin bagi ruh kita adalah meditasi, perenungan, ta'abbud inallah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kita sudah memiliki ikatan, jamaah. Kita sudah memiliki ikatan. Ikatan itulah yang harus di-maintenance, dirawat. Ya. Al-Quran surat Al-A'raf menyebutkan, Qal alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika janin ada di dalam kandungan, di dalam rahim, dan akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan engkau? Maka si janin mengatakan, qalu bala syahidna, iya wahai Allah, engkau adalah Tuhanku. Ini isyarat bahwa ada koneksi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya ikatan antara hamba dengan Allah. Ikatan bahasa Arabnya adalah uqdatun, uqdah. Aqada ya'qidu uqdah. Akad itu ikatan. Maka ketika seorang laki-laki ingin menikmati wanita dari ujung rambut sampai ujung kakinya, ikatan itu disebut dengan akad nikah. Ketika seseorang ingin menikmati barang yang dijual di pasar, maka ikatan yang menghalalkan kita bisa menikmati barang tersebut namanya akad jual beli. Ikatan kita kepada Allah yang kuat, yang kokoh, menjadi aqada yaqidu uqdah, sehingga menjadi sebuah konsesi namanya akidah. Namanya akidah. Akidah ini pondasinya. Berharap memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maintenance-nya dengan ittisal. Ada dengan telekomunikasi agar hati tersambung kepada Allah. Fisiknya di bumi tapi hatinya menyambung ke langit. Sambungan itu namanya silatun. Sambung silaturahmi, sambung satu rahim, silaturahmi, silatun. Silatun menjadi solatun. Sehingga hubungan-hubungan yang dilakukan oleh seorang hamba agar terhubung hatinya kepada Allah dijadikan sebuah konsesi yang kedua namanya solatun. Solat. Nah, ketika salat kita biasanya kita lakukan ada yang terbengkalai, ada yang ditinggalkan, ada yang ditunda-tunda, maka mohon maaf ada perubahan dalam diri kita, hati gelisah, hati tidak nyaman, ada masalah tidak terselesaikan, karena Allah telah menjamin di dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Di dalam keseharian kita banyak koneksi yang tidak baik kepada Allah. Banyak hubungan kita yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar nanti kita pulang menghadap Allah punya bekal yang banyak, dan seandainya masih ada waktu yang panjang hidup kita semakin kuat, maka Allah menginginkan hambanya untuk semakin dekat. Karena itu aku berikan kekuatan. Semakin dekatnya kita pada Allah, ada sebuah momen, sebuah waktu di mana Allah memberikan kepada kita sajian iman yang luar biasa hebatnya. Gemuruh iman sangat besar. Sufidati syayatin, saat itu setan-setan dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah, terbukalah pintu-pintu surga dan semangat untuk berbuat amal saleh. Wa ghulliqatit abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Tidak ada tuh
semangat untuk melakukan kemaksiatan. Dibuka, itulah Ramadan. Maka Ramadan yang sejatinya koneksi kita semakin baik, Pak. Ya, recharge-nya semakin bagus, tapi mengapa tidak maksimal? Ada yang bermasalah dari kita. Di antara masalahnya adalah tujuannya. Niat dan tujuannya. Niat dan tujuannya sangat lemah untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang lemah. Maka hal ini harus diterapi. Dengan cara apa? Menurunkan kembali semangat-semangat kita untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah meyakini bahwa dunia hanya sementara. Meyakini bahwa dunia hanya sesaat. Dan akhirat adalah yang abadi. Buktinya jelas, ayah ibu kita yang telah wafat, dia tidak pernah datang lagi. Ibu kita yang sudah meninggal dunia tidak pernah menyapa kita lagi. Artinya sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, dan tidak ada berita apa yang terjadi sekarang-sekarang ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus kita yakini. Maka persepsi kita tentang ibadah, tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya untuk kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat yang sangatlah abadi. Karena itu kita evaluasi akhir Ramadan ini menjelang 5 hari selesainya Ramadan dan Ramadan meninggalkan kita. Dan puncaknya adalah malam 27, nanti malam 28, 29 masih ada tersisa. Ya. Apa yang bisa menyemangati kita untuk mendapatkan sisa akhir Ramadan? Wa khairul khitna wa khairul amal khawatibu. Dan sebaik-baik amal itu adalah yang terakhirnya, yang penutupnya. Betul lah ya? Sebaik-baik amal itu adalah penutupnya. Ya. Amal ini bukan dilihat mana yang kuat, mana yang banyak, mana yang hebat. Tapi amal itu dilihat mana yang bertahan, mana yang istiqamah. Khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang rutin, yang dawam. Wa in qalla, walaupun itu sedikit, Pak. Apa yang menjadikan bangunan ini besar? Karena bertahap, berproses. Dari batu kecil dari pondasi, batu bata dan semennya. Kemudian semen berikutnya, kemudian batu bata berikutnya. Bertahan hari demi hari, pekan demi pekan, alhamdulillah kita menikmati bangunan ini. Begitu pula halnya amal-amal yang menumpuk, ya, yang kita runtut, yang kita lakukan sedikit demi sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak dan besar. Dan itulah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang perlu kita jaga, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kita jaga adalah akidah, pemahaman keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai melenceng menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa dunia ini akan selesai. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana, habis semuanya. Malaikat peniup sangkakala siapa, Pak? Israfil gitu. Kita punya sahabat namanya Israfil gitu. Ngeri banget, Pak. Israfil gitu. Kalau dia ikut tahun baru, aduh Masya Allah. Ya. Main trompet ngeri banget, Pak, walaupun manusia itu, Israfil. Begitu ya. Ketika semenjak diciptakan Israfil itu, di mulutnya sudah ada sangkakala. Jadi jangan menganggap, Pak, sangkakala itu diletakkan di meja. Sangkakala itu ditaruh di lemari, tidak. Sangkakala itu sudah ada di mulutnya. Yudha'u buk fi safatai. Diletakkannya sangkakala itu di mulutnya, Pak. Dan matanya tidak pernah berkedip sedetik pun melihat arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan ada perintah dadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
bisa kita bayangkan, Pak. Ya, kalau keceplosan aja, pret, waduh luar biasa. Dan itu mustahil, nggak mungkin. Karena sifatnya malaikat, yaf'aluna ma yu'marun. Ya, saat itu bumi hancur lebur, yauma tubaddalul ard ghairul ardi was samawat. Hari itu digoncangkan segoncang-goncangnya, kal ihdil manfush. Dan manusia terbang seperti anai-anai, seperti kapas. Luar biasa tuh, hancur semuanya, mati semuanya. Hanya satu makhluk yang masih hidup. Siapa itu? Israfil itu sendiri. Kata Allah, man anta ya Israfil? Israfil mengatakan, ana abduk, aku hambamu. Kata Allah, mut anta, mati engkau. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Anal malik, kata Allah, aku adalah raja di raja. Sudah. Setelah kemudian Allah hidupkan Israfil dan meniupkan sangkakala, fa'idhahum qiyamun yanzurun. Maka seluruh manusia bangkit dari kubur-kuburnya, digiring oleh Allah ke padang mahsyar. Kasafhatil bayda, safhatil bayda. Padang mahsyar itu, Pak, hamparan putih, tidak ada ma'alim, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada sungai. Seperti kain putih, terhampar semuanya. Masya Allah tuh. Mereka datang kepada Allah di padang mahsyar, khamsina alfasana, 50.000 tahun lamanya mereka berdiri. 50.000 tahun lamanya mereka berdiri. Hufatan uratan ghurlan. Mereka datang kepada Allah di padang mahsyar, berdiri tinggi sama semuanya. Namun yang laki-laki ghair maktunin, tidak terkhitan, alias kulub masih ada pucuknya, Pak. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ayanzuru ba'dum aurata ba'd. Tidakkah mereka melihat kanan kirinya, aurat kanan kirinya? Nabi menunduk sejenak dan mengatakan, zalika yaumun asir. Seakan-akan bayangan pada mahsyar ada di benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu teramat sangat beratnya, wahai Aisyah. Berat. Ya. Waja'at sakaratul mauti bil haq, zalika minhu tahid. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasuruka al-yawma 'alaika hadid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saat itu fakashafna, dibuka tabir yang dulu lupa, Pak. Dan saat itu diberikan daya ingat yang sangat tajam. Kita masih mengingat apa yang kita lakukan kemarin hari Rabu. Selasa masih ingat. Ahad kemarin kita masih ingat ngapain, Pak. Pertanyaannya, hari tanggal 20 April tahun 2005 kita ngapain? Nggak ingat kita. Iya. Tanggal 1 Januari 1998 kita ngapain? Nggak ingat kita. Tanggal 1 Januari tahun 2003 kita ngapain? Nggak ingat kita. Apa kata Allah? Saat itu dibuka tabirnya, lalu daya ingatnya tajam luar biasa. Maka satu persatu keburukan kita ingat semuanya. Itulah kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa doa mendapatkan Lailatul Qadar, doanya Allahumma innaka afuun karim. Afun, minta maaf, betul ya? Kalau Allahumma inni astaghfiruka, minta ampun. Ini mohon maaf, Bapak Ibu masih hidup ini? Masih ada ruhnya? Masih? Ini Masya Allah. Apa bedanya minta ampun dengan minta maaf? Apa bedanya afun dengan ghafurun? Kalau minta ampun kepada Allah, al-afu ablagh minal ghufran. Minta maaf kepada Allah lebih mulia, lebih hebat ketimbang ghufran, Pak. Dalam terjemahan tentang al-afu, rahasia mengapa kita disuruh oleh Allah mengatakan Allahumma innaka afun. Karena
Kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah masih mengampuni, tapi bisa jadi Allah tidak melupakan. Betul ya? Halo? Allah masih mengampuni, tapi tidak melupakan. Kita pernah dosa mengambil hak milik orang lain. Kita pernah membentak orang tua. Allah mengampuni, tapi Allah tidak melupakan. Tapi beda dengan afun. Afun itu Pak, sifat maafnya Allah ya melebihi daripada ghufron. Allah memaafkan dan melupakan. Dan melupakan. Maka ketika kita punya dosa-dosa, ya, lalu kita minta maaf kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak teringat lagi oleh kita. Allah udah maafkan. Namanya afun. Sedangkan di padang mahsyar tidak. Ulama mengatakan ketika di padang mahsyar, iya, berdiri mereka, telanjang kaki, telanjang tubuh semuanya, datanglah syams, matahari, didekatkan. Maka keringatnya keluar, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai lehernya, bahkan tenggelam dengan keringatnya. Lagi-lagi jawabannya, karena amal-amal kebaikan dan keburukan yang dia lakukan di dulu di dunia. Masya Allah Pak. Dan kemudian seperti apa? Apakah semuanya sama 50.000 tahun? Tidak. Karena ada hamba-hamba Allah yang dipercepat untuk proses hisab. Jadi tidak lama. Ada yang 1 hari saja di padang mahsyar. Mengapa? Karena kebanyakan amal baiknya di dunia. Maka Allah segerakan dihisab. Dihisab, dihitung satu persatu. Ada yang hisab maisura, hisab yang ringan Pak. Mengapa? Karena tidak banyak dulu apa yang dimilikinya dari kenikmatan dunia. Maka siapa saja yang punya nikmat dunia yang banyak Pak, datang kematian belum sempat disedekahkan, maka apa yang dimilikinya hisabnya akan panjang. Karena itu Utsman bin Affan ketika banyak nikmat yang datang, sepertiga Madinah di cover oleh beliau kehidupannya. Sepertiga penduduk Madinah. Bayangkan Pak. Kita jangan sepertiga Pak, tetangga sebelah nggak kita cover tuh. Padahal fakir miskin yatim piatu. Utsman bin Affan sepertiganya Pak penduduk Madinah, subhanallah, ditanggung kehidupannya oleh Utsman bin Affan. Mengapa? Khawatir banyak yang menjadikan lama hisab kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Abdurrahman bin Auf disebarkan kepada fakir miskin terus semuanya. Sampai nanya apa yang saya berikan lagi untuk Allah dan Rasulnya. Besok akan ada peperangan. Apa yang kau ingin berikan? 3.000 ekor unta wahai Nabi. 3.000 ekor unta. Bayangkan. Nah ini jemaah ya Allah. Untuk apa? Agar ringan. Gitu ya. Agar ringan. Kita juga kalau mudik lebaran Pak, bawa barang banyak. Masya Allah. Sampai ada apa tuh? Peti mati di atas. Apa namanya itu Pak? Hah? Bagasi ya. Kan luar biasa Pak. Kita pakai mobil dengan beban yang berat banyak. Mobil kita, sebutlah mobil Kijang Pak. Masuk tol, di tol ada penghalangnya. Jadi merepotkan kita. Betul ya? Mentok. Di belakang sudah antri Pak. Diklakson berkali-kali. Akhirnya kita melepas beban dari di atas. Diturunkan semuanya. Agar bisa lewat pintu tol tersebut. Betul ya? Ya. Maka yang paling enak Pak, jangan bawa barang, tapi bawa ATM. Betul ya? Itu pun kalau ada isinya. Iya, kalau nggak ada isinya jangan sombong ini. Bawa ATM. Nah jamaah yang dirahmati Allah, yang paling enak Pak, bukan membawa materi, tapi membawa amal saleh. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah hisab mizan, ditimbang amal-amal kebaikan, amal-amal keburukannya. Iya. Faman khaffat mawazinuhu, iya. Faman sakulat mawazinuhu, ada yang berat, iya, sampai bergerak ke bawah, ada yang ringan. Saking Allah maha adilnya. Khawatir ada yang tercecer dari amal-amal kebaikan. Senyum itu Pak amal yang ringan, tapi kebaikan. Ataina biha wa kafa bina hasibin.
Kata Allah, aku berikan haknya, kebaikanmu sekecil apapun. Iya Pak. Itikaf kita, mohon maaf, sisa waktu. Nggak full 10 hari. Allah Maha tahu kita kerja Pak. Iya. Akhirnya mau masuk maghrib, tanggung buka puasa dulu. Mau insya Allah pada isya, pada taraweh. Luar biasa. Pada taraweh udah siap-siap Pak. Dengan kasur, dengan bantal guling, dengan bawa kipas angin kecil yang 15.000 kertek. Siap-siap banget itu. Sudah diniatkan. Masuk masjid doanya. Bismika Allahumma ahyabu bismika amut. Udah niat pengen tidur Pak. Iya. Ya, buka Quran gede Pak, pakai rekal, masya Allah, pakai lampu sorot khusus, ya, yang beli di apa itu, di online, ditekukkan, dinyalakan, masya Allah. Baru terbuka satu halaman udah keyup mata itu, udah berat banget. Ya, target sekali duduk 2 juz, baru setengah halaman 3 kali nguap Pak, luar biasa itu. Ya, kenapa? Posisinya terlalu strategis. Itikaf di samping jendela, angin sepoi-sepoi, nyender, udah, wassalam. Ya, tuh. Tapi Allah Maha tahu, walaupun sisa tenaga, walaupun itikafnya nyender tidur, Allah Maha tahu Pak. Dikasih nggak pahalanya kira-kira? Kasih, supaya bahagia yang nyender. Amin ya, gitu. Ini jamaah yang terhormat. Lalu berikutnya sampai di mana Pak? Dalam padang mahsyar itu ada haudun, telaga. Iya, bukan telaga sakinah, bukan telaga murni. Telaga apa Pak? Telaga Kautsar. Man yasrab lan yazma abadan. Barang siapa minumnya tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Bagi siapa? Umat Rasulullah SAW yang menjalankan petuahnya, perintah-perintahnya. Iya, itu masya Allah Pak. Lalu kemudian makan panas luar biasa. Lalu kemudian naru jahannam dibagi 2 oleh Allah, jalan, 2 jalan. Ini ada kitabnya Pak, Perjalanan Akhirat Al-Imam Al-Qurtubi. Dibagi 2 lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sisi yang pertama itu adalah sisi al-kafirun wal musyrikun. Mereka orang-orang kafir dan mereka orang musyrik langsung masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak melewati sirat. Tidak melewati sirat. Sirat itu satu tali yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih tipis daripada rambut. Disitulah mereka yang melangkah melewatinya 2. Al-munafiqun wal mu'minun. Orang munafik melewati. Maka orang munafik ada yang baru melangkah, putus kaki, lalu terjatuh. Iya. Rasulullah saat duduk dengan para sahabat terdengar dentuman keras. Bum, gitu. Masya Allah. Bergetar bumi. Sahabat menanyakan, ayu sautin hadha ya Rasulullah. Suara apa ini wahai Nabi? Nabi mengatakan, batu yang Allah lemparkan dari ketinggian neraka jahanam sebesar unta besar, unta yang besar, jatuhnya ke bumi, jatuhnya ke dasar neraka jahanam baru terdengar 70 tahun kemudian. Jadi dilemparkan Pak 70 tahun baru sampai. Sedalam apa itu neraka jahanam? Masya Allah. Sahabat menangis mendengarnya. Allahumma inna na'udzubika min nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka jahanam. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Maka ada doa diajarkan oleh Nabi selepas salat apa? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna 7 kali, Pak. Ya, barang siapa yang selepas salat mendoakan seperti itu, maka Allah jauhkan ia dari azab neraka jahanam. Dentumannya kuat, luar biasa, saking jauhnya. Batu yang dilemparkan dari hotel yang paling tinggi, Pak, hitungan menit nyampe ke bumi. Betul ya? Ini 70 tahun baru sampai ke dasar jahanam. Itu berapa kedalaman? Masya Allah. Al-munafiqun wal mu'minun melintasnya. Orang-orang beriman, Pak,
melintas dengan cepatnya, walaupun tajam, walaupun tipis. Surat Al-Hadid. Orang-orang munafik mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Naktabis min nurikum. Disitulah orang-orang beriman mendapatkan cahaya saat melintas di sirat, di tali. Naktabis min nurikum. Ya Allah, wahai orang beriman, tolong jangan buru-buru. Nah, disitulah kemunafikan jelas, Pak. Munafik itu ada orang-orang yang punya iman, tapi menggunting dalam lipatan. Betul ya? Masya Allah. Tampilannya tampilan muslim, mukmin, tapi hatinya jahat, Pak, dengan orang-orang yang beriman. Ya. Mereka tidak langsung masuk, namun diperbolehkan itu melintas sirat, tapi mereka berteriak keras. Karena yang mendapatkan cahaya saat melewati sirat itu adalah orang-orang yang punya iman. Nah, orang-orang yang punya iman, Bapak Ibu, ada yang imannya besar, 20%, 30%, tetap melintas dia. Wa minhum man yamshi kal baraq. Di antara mereka ada yang melintas seperti kilat. Wusnya. Ada yang melintas seperti cahaya. Kalau kita pegang senter, Pak, per berapa detik sampainya cahaya itu, seperti itulah melintas sirat. Ada yang melintas dengan berlari. Ada yang melintas dengan berjalan. Hasba sur'ati amalihim al khairat fid dunya. Tergantung ia merespon kebaikan di dunianya. Gitu ya. Ya, azan subuh santai jalannya. Ya. Bangunnya pelan-pelan, ya Allah, baru azan, ya Allah. Nanti dikit lagi komat, ya Allah. Mohon maaf, komat, ya Allah. Datangnya komat aja, ya Allah. Ya, bangun pas komat, Pak. Komat duhur, Masya Allah itu. Ya, subuh tapi bangun komat duhur. Berarti gak sholat subuh nih orang. Iya. Kotak amal lewat, lama sekali bukanya itu. Iya. Lihat 100.000, jangan kebanyakan. 50.000 jangan. Masya Allah, 2.000, Pak. Itu pun yang lecek. Yang ada tanda tangannya itu. Luar biasa. Sisa, Pak. Ketika merespon amal soleh, lemah, lambat, maka dia akan lambat menuju surganya. Nah, uniknya dalam sebuah riwayat, sirat, tali yang panjang, membentang panjang, gelap, sangat gelap. Maka orang-orang yang beriman mendapatkan cahaya dalam surat Al-Hadid. Sehingga melintas dengan sangat cepat. Orang-orang munafik jatuh. Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang-orang munafik itu di tempat yang paling dalam. Agar dia merasakan, kalau orang-orang kafir mesti kan langsung nyemplung. Tapi orang munafik tidak, disuruh melintas dahulu. Dulu dia mencemooh orang-orang beriman. Betul ya? Mengkriminalisasi orang-orang beriman. Menyebutkan radikal, teroris, dan sebagainya. Itu orang-orang munafik itu. Di akhirat mereka minta tolong. Naktabis min nurikum. Wahai orang beriman, tolong, jangan buru-buru. Saya minta cahaya. Gitu. Orang yang beriman penuh dengan cahaya melintas dengan sangat cepatnya. Luar biasa, Pak. Sampailah pada sebuah kontoroh. Kontoroh itu jembatan yang tebal, Pak. Jembatan yang tebal sebelum surga. Belum masuk surga, tapi sebelum surga namanya kontoroh. Satu-satu sampai di sana. Kontoroh itu tempat kisos. Mereka menuntut orang-orang. Ya, masih ada lagi ujiannya. Apa itu? Menuntut orang-orang yang telah menzoliminya satu dengan yang lainnya. Apa contohnya? Nabi mengatakan, atadruna manil muflis. Engkau tahu siapa yang muflis itu? Sahabat mengatakan, man la dirhamanahu ya Rasulullah. Orang muflis itu adalah orang yang bokeh, nggak punya duit, nggak punya uang. Tidak, kata Nabi. Al-muflis huwa man ya'ti yaumal qiyamah min ummati. Muflis itu adalah orang yang datang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kontor, di sebuah jembatan menuju surga. Ya'ti yaumal qiyamah bihasanati. Dia punya pahala banyak. Tahajudnya tidak pernah terputus. Duhanya nggak pernah ketinggalan. Puasa Nabi Daud bahkan. Ada di atas itu Daud, Pak. Ada nggak? Puasa Nabi Su'aib ada? Nggak ada.
Puncaknya Daud aja, Pak. Itu Masya Allah. Hasanat amsali jibali tihamat bayda. Seperti gunung Fujiyama putih Pak, besar. Kelihatan dari jauh. Betul ya? Anda kalau ngeliat lukisan Pak Fujiyama kelihatan putihnya. Kalau kita mendekat, ya besar, jauh Pak naiknya, Masya Allah. Ada orang yang pahalanya sebesar itu. Tapi terkikis habis semuanya. Kenapa? Qad syatama hadza wa syatama hadza wa zalama hadza wa akhadha mali hadza. Kata Nabi, nanti ada yang menuntut dia di hadapan Allah di kontoroh tersebut. Siapa itu? Orang-orang yang terzalimi. Siapa itu? Orang-orang yang membunuh, kepalanya Pak dibawa dengan tangannya. Datang kepada orang tersebut. Wahai fulan, engkau ingat aku. Engkau telah membunuhku. Begitu. Ya Allah, dia telah membunuhku. Masukkan dia ke dalam neraka. Di kontoroh Pak dicemplungin. Belum masuk surga. Siapa lagi? Orang yang punya hutang. Maka Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Mengapa? Bermasalah di akhiratnya. Bermasalah di kuburnya. Sampai Nabi mengatakan, siapa orang ini? Fulan bin Fulan. Sepertinya dia punya hutang. Iya wahai Nabi, saya tidak mau menyolatkan. Kecuali ada orang yang menanggungnya. Apa kata saudaranya? Saya menanggungnya wahai Nabi. Baik, kalau begitu kita sholatkan. Kalau ada yang menanggungnya. Maka Bapak sering mendengar ketika ada orang meninggal dunia, gitu ya. Betul ya? Lalu ada yang mengatakan, jamaah kalau ada yang punya sangkut paut hutang piutang, mohon izin berkenan berhubungan dengan saya. Betul ya? Ada begitu ya? Itu kan yang sholat bersama. Sholat mayit. Tapi bagaimana dengan yang lainnya Pak? Dia berinteraksi di Bandung, punya kawan di Batam. Iya. Mutasi kerja ke Papua, punya utang di Papua. Jauh banget itu. Iya. Mutasi ke Kalimantan dan sebagainya, punya utang di Kalimantan. Masya Allah, orang yang punya utang Pak mengerikan. Lalu setelah sholat, 2 hari kemudian orang itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku telah melunasi hutangnya. Alhamdulillah ada rezeki wahai Nabi. Apa jawab Nabi Pak? Al-an barudat qabur. Kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, alhamdulillah sekarang sudah adem kuburnya. Masya Allah, sudah adem kuburnya. Loh, berarti kemarin kenapa? Kemarin bagaimana Pak? Panas, hutang. Panas kuburnya, hutang itu memanaskan kubur. Terlebih nanti di kontoroh, sebelum surga itu, ada orang-orang yang datang, ya Allah, aku ingat dia. Wahai fulan, engkau ingat aku. Diingatkan semua, teringat semuanya. Engkau punya hutang kepadaku 2 juta. Mau beli baju lebaran, beli kokok 3 dengan pakaian 1.000. 2 juta rupiah. Ya Allah, dia pernah makan di warungku, ya Allah, 13.000 rupiah. Ya, uduk sama semur jengkol 1. Dihitung Pak. Hutang itu. Pertanyaannya, bayar pakai apa Pak? Bukan bayar pakai uang. Apa kata Allah? Khuzuhu min hasanati. Ambil pahala-pahala kebaikannya. Datang lagi orang yang merasa terzolimi. Siapa itu? Anaknya. Ya Allah, dia ayahku, ya Allah. Dia meninggalkan aku dengan 3 saudaraku dan ibuku. Kalau istri, ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada mantan ayah, mantan anak tidak ada. Saya ditelantarkan, saya tidak diberikan kehidupan, saya tidak disekolahkan, ya Allah. Maaf Pak, ini bahaya buat kita nih. Dia menuntut kita kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ayahku rajin puasa, rajin sholat, maka sudah sampai kontoroh ini, jembatan ini menuju surga. Tapi saya anaknya tidak diberikan kehidupan, tidak diberikan biaya hidup, tidak di cover SPP saya, ya Allah. Sampai ibu saya cari pagi siang, sampai saya jualan koran dulu mungkin, sampai saya jualan sayuran bantu emak untuk bisa sekolah. Ini ayah saya, ya Allah. Datang itu menuntut Pak. Maka dia ambil pahala kebaikan. Ketika pahala kebaikan habis-habis, dicemplungkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Namanya qisas. Namanya qisas, balasan itu. Kalau sudah bersih semuanya, Allah tidak
membukakan pintu tersebut. Orang-orang mengatakan, mata yuftah hadal jannah. Wahai malaikat, kapan engkau bukakan pintu surga ini? Apa kata malaikat? Yang membukakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasul buka pintu, kemudian masuklah seluruhnya ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Perjalanan yang panjang, abadi. Iya, lelah luar biasa. Harus kita lakukan di dunia sebagai bekal-bekalnya. Maka Ramadan ini adalah menjadi waktu kita untuk melebur dosa-dosa kita. Sambil terus mengatakan Allahumma innaka afun karim. Agar Allah memaafkan kita, agar Allah mengampuni dosa kita. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja atau yang tidak disengaja. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah indah. Ada seorang sahabat bernama Sa'labah. Nama Sa'labah itu banyak. Ada Sa'labah yang dimana Nabi melihat dia adalah orang miskin sampai tidak punya sarung dan dia harus pulang ke rumahnya, ya, sampai-sampai tidak sempat untuk sholat, untuk zikir, gitu. Nabi menegurnya, kenapa tidak berzikir? Itu Sa'labah. Tapi ada Sa'labah yang lain. Seperti halnya nama Abdullah banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr, gitu. Nama Abdullah banyak, nama Sa'labah pun banyak. Ini Sa'labah maula Rasulullah. Sa'labah pembantu Rasulullah. Yang kita faham, yang kita tahu, pembantu Rasul itu satu, Pak, Anas bin Malik. Tapi dapat dalam sejarah 14 pembantu Nabi. Kata pembantu Nabi ini bukan berarti Nabi kayak pembantunya banyak, bukan. Mereka ingin berkhidmah kepada Nabi dan menyatakan, saya ingin bantu Nabi. Tolong wahai Rasulullah, sebutkan saja, nanti saya akan lakukan. Bahkan Nabi tidak menyebutkan suruh ini, suruh itu, mereka telah melakukannya. Ya, mengambil sendal Nabi, ya, mengambil air untuk Nabi, padahal Nabi nggak memerintahkannya. Tapi mereka ingin berkhidmah kepada Nabi. Jumlahnya 14. Di antaranya adalah Sa'labah radhiyallahu anhu. Ketika Sa'labah hendak datang ke rumah Rasulullah SAW, rumah Rasul, berangkat beliau dari mana itu? Dari bukit, Pak. Rumahnya perbukitan, turun. Ia melihat ada sebuah rumah, terbuka jendelanya. Fatatawalat unukuh. Lehernya mengangkat dan matanya menjatuhkan ke jendela rumah yang terbuka. Fa'idha imra'atun ba'dal istihmam. Rupanya ada wanita baru selesai mandi menggunakan handuknya. Ia lihat punggung belakangnya dengan rambutnya yang terurai. Dia lihat. Masya Allah. Langsung mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menangis dia. Ya Allah. Padahal aku ingin datang ke rumah Rasul. Kenapa jadi seperti ini ya Allah? Sa'labah menangis. Bergetar tubuhnya. Keluar keringatnya. Ragu untuk berangkat ke rumah Nabi atau tidak. Berangkat tidak ya Allah. Berangkat tidak. Keputusannya tidak berangkat, Pak. Sa'labah radhiyallahu anhu. Ia berangkat ke sebuah perbukitan. Dia ambil air wudu saat itu. Dia merojaah Quran sambil menangis dan mengatakan, ya Ghafaru dzunub, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosaku, telah melakukan dosa yang besar. Al-mu'min yara dzunubahu kal hadril kabir. Orang-orang yang beriman itu melihat dosa seperti bongkahan batu besar menghempaskan tubuhnya, Pak. Wal munafik, sedangkan orang munafik itu melihat dosa seperti lalat yang menempel di hidungnya. Lalu ia singkirkan dengan tangannya, meremehkan dosa. Itulah orang-orang munafik. Orang mukmin melihat dosa seperti itu menjadi bongkahan batu yang besar yang akan menghantam tubuhnya. Menangis pagi siang malam. Nabi menanti dari siang sampai malam, sampai pagi. Bertemulah Nabi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi, wahai Umar, engkau lihat Sa'labah? Tidak wahai Nabi. Kemana dia?
Aku tidak mengetahui wahai Nabi. Tolonglah engkau mencarinya. Maka Umar mencari ke sana kemari, tidak ia temukan. Melihat ada seorang menggunakan kuda, lalu menanyakan, hal ra'aita rajulan hakaza kaza wa kaza. Engkau melihat ada seseorang yang tubuhnya perawakan seperti ini. Dia adalah temanku. Engkau melihatnya? Saya tidak melihatnya, wahai Bapak. Kata Umar, dia orang yang saya cari. Namanya Sa'labah. Saya tidak tahu. Tapi saya melewati perbukitan di sebelah utara. Di sana kami mendengar rintihan tangis seseorang. Bahkan berkali-kali ia mengatakan, ya ghafaru dzunub, ya ghafaru dzunub, ya ghafaru dzunub. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Apa kata Umar? La'allahu Sa'labah. Bisa jadi dia Sa'labah. Maka Umar menggunakan kudanya melesat menuju perbukitan. Di perbukitan itu benar didapati Sa'labah menangis. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku. Masya Allah. Satu dosa Pak, menggelisahkan hatinya, menggetarkan jiwanya, melumpuhkan fisiknya. Apa kata Umar? Nabi mengajak menunggu. Enggak, wahai Umar. Enggak tahan melihat Nabi, malu. Lihat Umar enggak kepo. Ente kenapa? Kita kan sering kepo, Pak. Ngomong aja mana dah. Berani selesaikan. Ini kita nih sering begitu. Sok banget, betul dia. Umar tidak. Umar katakan, ya sudah. Rasul menanti. Yang penting Rasul mencarimu, selesai. Tupoksinya sesuai, Pak. Hanya menjemput Sa'labah, mencari Sa'labah. Enggak nanya macam-macam. Inilah pentingnya kita, Pak. Jangan tahu urusan orang lain gitu. Nah, ini masalahnya. Tapi Umar tidak, langsung dia menjemputnya dan tidak mau tahu urusan orang lain. Diajaklah Sa'labah menuju masjid. Saat itu salat asar. Selesai salat asar, Masya Allah, Nabi membalikkan tubuhnya saat zikir dan melihat ada Sa'labah di belakang. Sa'labah menundukkan kepalanya. Air mata terus netes. Masya Allah. Dahsyatnya taubat. Dahsyatnya minta ampun kepada Allah. Maka Nabi berdiri menyapa Sa'labah. Mabika ya Sa'labah. Gak ada apa-apa wahai Nabi. Badannya demam, Pak. Kata Rasulullah kepada sahabat, bawa pulang ke rumah. Kondisinya sakit dia. Bahkan 3 hari 3 malam nggak bisa bergerak, nggak bisa ke masjid. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, bagaimana Sa'labah? Berat wahai Nabi sakitnya. Dosanya sampai terfikirkan dan melumpuhkan fisiknya, Pak. Nabi datang ke rumahnya. Masya Allah. Sudah gemetar tubuhnya. Nabi sayang dengan Sa'labah. Kepala Sa'labah diangkat, diletakkan ke pangkuannya. Tapi tiba-tiba Sa'labah menjatuhkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah SAW. Beliau katakan, maaf wahai Nabi, malu diri yang penuh dengan dosa bertemu dengan diri yang suci mulia. Maaf wahai Nabi. Bergetar bibirnya. Masya Allah. Min araqil jabin, keluar keringat-keringat sebesar biji jagung, Pak. Dan itu tanda husnul khatimah. Nabi mengatakan, apa yang kau pinta dariku? Sa'labah mengatakan, aku minta kepada engkau ampuni kepada Allah dosa-dosaku. Dari doamu wahai Nabi. Nabi angkat tangan, Allahumma gfir warham li Sa'labah. Allahumma gfir warham li Sa'labah. Ya Allah, ampuni dan sayangi Sa'labah. Ampuni dan sayangi Sa'labah. Seketika itu, mulutnya bergerak dan mengatakan la ilaha illallah. Subhanallah. Meninggal dunia. Rasul peluk. Subhanallah. Rasul bangga dengan jiwa-jiwa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Yang dosanya bukan hanya sebatas melihat seperti itu, tapi lebih daripada itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, akhir Ramadan ini janganlah sampai kita menyesal. Allah Maha sayang dengan kita, Allah Maha baik dengan kita, Allah Maha cinta kita.
Kita diberikan waktu Ramadan ini agar Allah melihat kita bersih tanpa dosa dengan aktivitas ibadah-ibadah yang sangat banyak. Maka sisa yang terakhir Ramadan jangan disia-siakan. Tetaplah merapat kepada Allah, menggantungkan hati kita kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini saja kiranya teman-teman yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk istiqomah di jalan taatnya, untuk istiqomah dalam ibadah-ibadahnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, wahai yang maha menatap, wahai maha pengasih, penyayang, ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan kami hingga saat ini menikmati indahnya Ramadan, ya Allah. Walaupun Ramadan sering kami sia-siakan, ya Allah, bacaan Al-Quran kami memprihatinkan, salat malam kami sering sedikit, bahkan kami meninggalkan salat malam. Sedekah kami tidak begitu hebat, ya Allah. Zikir kami tidak begitu banyak. Ya Allah, ya Rabbana, sudah hampir selesai Ramadan. Dan Ramadan akan meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan di sisa akhir Ramadan. Jikalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Jikalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami, maafkan kesalahan kami, ya Allah. Hapuskan maksiat dan dosa kami, ya Allah. Ampuni ya Rabbana, ampuni ya Allah. Jikalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami, tutup setiap aib-aib kami, ya Allah. Pernah mata ini melihat yang Engkau haramkan. Pernah mata ini, ya Allah, melotot di hadapan ayah dan ibu. Pernah mata ini, ya Allah, menyaksikan sesuatu yang haram. Ampuni ya Rabbana. Pernah tangan mengambil yang bukan haknya, ya Allah. Bahkan tangan ini pernah menyentuh yang bukan mahramnya, menjamah tubuh wanita yang tidak halal buat kami, ya Allah. Ampuni perut ini, ya Allah, yang pernah masuk harta haram. Nabi-Mu mengatakan, daging yang tumbuh dan darah yang mengalir dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka yang layak menjadi tempatnya. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni ya Allah. Maafkan ya Allah, berikan kami petunjuk menghalalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni kaki ini ya Allah, yang dulu pernah melangkah ke tempat maksiat, melakukan amalan yang sia-sia, ya Rabbana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba ini zalim, ya Allah. Betapa banyak nikmat yang Engkau hadirkan kepada kami. Kami sering membalasnya dengan mengkhianati-Mu, ya Allah. Betapa banyaknya rezeki yang Engkau titipkan kepada kami, namun kami membalasnya dengan maksiat kepada Engkau, ya Allah. Bahkan mengkhianati-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana, jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami, titip anak istri ya Allah. Titip anak istri ya Allah. Jadikan mereka saleh salehah ya Allah. Kuat menghadapi kehidupan. Jikalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah. Hapuskan seluruh dosa ayah ibu kami ya Rabbana. Hapuskan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rabbana, semakin bertambah hari, bertambah waktu, bertambah dekat dengan ajal dan kematian. Jikalau ajal kami sudah dekat ya Allah, tutuplah kematian ini dengan husnul khotimah. Tutuplah kematian kami ya Allah ketika kami baca Al-Quran. Walaupun kami jarang baca Al-Quran. Tutuplah ya Allah hidup kami dengan kematian husnul khotimah ketika kami salat malam, ketika kami sujud di tengah malam gelap gulita. Tutuplah kematian kami ya Allah ketika kami puasa ya Allah, menjalankan ketaatan kepada Engkau. Jangan tutup kehidupan kami ketika kami maksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jikalau surga Engkau berikan kepada orang-orang yang bertakwa, kami belum menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, tapi kami tidak putus asa ya Rabbana. Engkau maha pengampun, Engkau maha mulia, Engkau maha memiliki segala-galanya ya Rabbana. Masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Mohon maaf ya Allah, amalan yang pas-pasan, baca Quran yang sangat sedikit ya Allah. Tapi kami berharap rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Rabbana, jikalau neraka itu untuk orang-orang yang berbuat maksiat, kamilah yang termasuk ke dalam neraka itu ya Allah. Kami mohon ya Rabbana, ini Ramadan-Mu ya Allah. Setiap doa Engkau ijabah, setiap pinta Engkau berikan. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ilahana ya Allah, di penghujung doa ini kami doakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ayah ibu kami, umi dan abi kami, abah dan mama di kampung. Kami hadirkan yang pertama kali untuk ibu tercinta ya Allah. Kami sisipkan namanya. Sebutkan nama ibu kita masing-masing. Siti Umamah. Ya Allah ya Rabbana, kami sebutkan nama ibu. Kami hadirkan wajahnya ya Allah. Wajah yang sudah mengeriput tua, rambut yang sudah berubah, tangan yang sudah lemah, kaki yang sudah lelah, badannya membungkuk ya Allah. Kalau kami mendekat bercerita, dia mengatakan keraskan suaranya sayang. Rupanya telinganya bermasalah ya Allah, dimakan usia. Lisannya terbata-bata ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami menyaksikan ibu kami adalah orang yang hebat, penyabar ya Allah. Ilahana ya Allah, Ramadan ini kami meminta kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa ibu ya Allah, yang melahirkan kami bersimbah darah bernang air mata, yang sabar dengan nakalnya kami ya Allah. Pernah melotot di hadapan ibu, pernah lempar gelas di hadapan mama, pernah banting pintu di hadapan umi, sampai ibu menangis. Kenapa sayang?
Umi sayang dengan kamu, kamu lempar dengan gelas. Hanya karena uang jajan yang tidak diberikan ibu. Karena memang ibu gak punya uang, ya Allah. Bahkan pernah membentak di hadapan ibunda tercinta. Ibu menangis masuk kamar, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, anakku membentakku, ya Allah. Lebih sakit ketimbang aku melahirkannya, ya Allah. Anakku durhaka, ya Allah. Tapi kami mohon kepada Engkau, ya Allah, jangan azab anakku, ya Allah. Jangan Engkau siksa anakku. Ibunya ridho, sakit tidak mengapa, ya Allah. Ibunya ikhlas, ya Allah. Asalkan anakku Engkau jaga, berkahkan hidupnya, lancarkan rezekinya. Ya Allah, ya Rabbana, kami rasakan itu saat ini, limpah rezeki, bahagia hidup rumah tangga, buah dari doa ibu tercinta. Ya Allah, ya Rabbana, ibu yang telah wafat mendahului kami, lapangkan kuburnya. Ibu pasti menanti doa anaknya. Ibu pasti menunggu Al-Fatihah dari anak tercintanya. Ya Allah, ya Rabbana, cahayakan kubur ibu, ya Allah. Ya Allah, jikalau ada kebaikan amal saleh yang kami lakukan, ya Allah, berikan pahala itu untuk ibu tercinta. Dialah yang layak mendapatkannya, ya Allah. Pahala Quran yang kami baca, pahala puasa yang kami lakukan, pahala sedekah sampaikan untuk ibu tercinta, ya Allah. Agar ia tentram di alam kuburnya, ya Rabbana. Berikan kami kesempatan untuk memberikan mahkota di kepalanya nanti di surga dengan hafalan Quran kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untuk ayah, untuk bapak, abah, papa, ya Allah, kami hadirkan wajahnya. Sebutkan nama ayah kita, Muhammad Halim Isa. Ya Allah, ya Rabbana, bersyukur kami punya ayah pantang menyerah, kuat, kakinya bengkak, berjalan puluhan kilometer, kulitnya hitam, terbakar sinar matahari, jarang mengeluh, ya Allah. Matanya kuat, sinar matanya kuat, ya Allah. Tapi bukan berarti dia tidak pernah meneteskan air mata. Pernah melihat bapak di ujung, di pojok masjid, menangis. Terdengar rintihan doa, ya Allah, semoga anakku bisa kuliah, ya Allah. Semoga anakku bisa hidup lebih bahagia dariku. Ya Allah, ya Rabbana, sembuhkan ayah kami yang sakit, ya Allah. Jadikan sisa usianya bertaburkan amal saleh. Engkau maha tahu ayah kami. Ada kalanya ayah kami sering meninggalkan sholat, ya Allah. Berikan seserta hidayah ke lubuk hatinya, ya Allah, agar bisa bertaubat menjelang wafatnya, agar bisa memperbaiki dirinya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ayah yang telah wafat mendahului kami, lapangkan kuburnya, cahayakan kuburnya, kami rindu pelukannya. Kami rindu, ya Allah, bergandengan tangan jalan bersama Bapak keliling sawah. Ya Allah, ya Rabbana, Wahai yang maha mulia, Ramadan ini Kau janjikan setiap yang berdoa Engkau ijabah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, demi zat yang maha mulia, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, jangan haramkan ayah ibu kami surgamu, ya Allah. Jangan haramkan ayah ibu kami surgamu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna auladan salihin, auladan hafizin al-Qur'an, auladan min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an al-karim wa ahli jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hadirkan kepada kami anak-anak yang lisannya bertaburkan doa untuk kami, membahagiakan hidup kami, menjaga dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan kami kesabaran mendampingi mereka sampai kami menghadap Engkau ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita sama-sama dengarkan tadi ceramah agama dari yang terhormat Ustadz Zainul Muttaqin. Semoga apa yang telah disampaikan beliau, apa yang telah kita doakan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir Ramadan ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekaligus menutup acara Ngabring se-DKM Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat. Kami memohonkan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Ngabring terdapat berbagai macam kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah kami memohon ampun. Demikian dari kami DKM Masjid Baitul Tazkir KPPBC Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bekasi. Demikian kami sampaikan, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, kebaikan, rahmat dan karunia. Juga kepada rekan-rekan yang akan melaksanakan perjalanan pulang kampung juga semoga diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga berjumpa dengan semua anggota keluarga tanpa kekurangan satu apapun. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.